Dan kami cari nafkah loh, bekerja di luar negeri. Kalau kita di Indonesia ya wajar. Saya dari Bali beli tiket, tinggal datang ke sini gampang. Tapi kalau dari luar negeri, ya jadi jangan ada istilah-istilah kata-kata mangkir. Bahkan ada permintaan jemput paksa. Bagaimana jemput paksa? Tersangka. Satu, kedua juga belum diperiksa. Aneh, mindset yang menggiring-giring opini dibilang polisi sudah harus jemput paksa. Dan yang ketiga yang paling penting, karena legal standing pelaporan itu dari sang pengacara, tolong pengacara dari pihak JI ataupun Vincent sifatnya hanya pasif, bukan aktif. Ingat ini kata-kata saya, bukan aktif. Karena sampai detik ini kami sebagai pengacara belum memegang surat kuasa pencabutan dari kuasa yang lama oleh Ibu JI dengan Pak Vincent kepada orang tersebut yang sebagai pelapor di Polda Metro, ya, termasuk juga kita belum terima penunjukan dari si JI dengan FB yang baru dengan kuasa hukum yang baru. Nah, ini perlu ditekankan ini. Jadi saya ingatkan lagi, kuasa hukum dari pihak sebelah sifatnya pasif. Jangan tukang goreng-goreng, jangan membuat wacana pakai LP orang lah, LP inilah, bawa ke Bareskrim lah, lalu juga Preskom lah, pasif. Ingat, karena ada kode etik yang nggak boleh dilanggar. Sementara laporan polisi atas nama kuasa hukum yang lama. Makanya kami akan masukkan surat keberatan kepada penyidik, kepada Polda Metro, Kapolda, kepada Kapolri, Bareskrim, dan kepada Kejaksaan, supaya hukum acara pidana jangan ditabrak. Sebagai pelapor itu harus adalah si korban sendiri, bukan diwakilkan oleh kuasa hukum. Kalau Dumas boleh, Dumas pengaduan masyarakat. Tapi kalau sudah LP, apalagi sebelahnya ada Pro Justia, berarti si polisi sudah yakin ada pidana. Itu harus si korban, si pelapor sendiri. Nggak boleh diwakilkan kuasa hukum kayak kami, nggak boleh. Perdata boleh, tapi pidana nggak boleh. Termasuk juga klien kami, kalau dipanggil setelah naik statusnya 3 kali mangkir, kami tidak punya hak. Itu langsung polisi jemput paksa dan seterusnya dan seterusnya. Kita hormati aturan hukum. Jangan dibuat statement-statement yang menggiring seolah-olah klien kami sudah bersalah. Ini belum. Apalagi dibilang polisi nanti tolong jemput paksa. Itu aduh, yang nggak bener. Apalagi udah lapor ke Bareskrim, lalu udah lapor ke Propam, mana-mana, ini nggak benar. Supaya hukum acara pidana berjalan dengan baik. Hormati ajas praduga tidak bersalah. Tadi itu saya kasih tahu dalam pembacaan mediasi, saya bilang salah satunya, kenapa kita nuntut segitu? Karena ada pernyataan penipu. Sementara klien kami belum ada tentu bersalah, belum. Dan dari awal sudah bilang, ini ranahnya keperdataan. Pertama, surat somasi tidak pernah ada, tetapi muncul di SPKT dalam bentuk LP. Dengan muncul pula press conference, ini kami sayangkan. Kami sebagai advokat bekerja tidak seperti itu tupoksinya. Selalu klarifikasi, selalu somasi dulu. Setelah kita yakin, ada dua. Bisa langsung laporan polisi atau Dumas, pengaduan masyarakat. Bahkan yang di bawahnya lagi STPDL. Itu paling bawah. Nah, jadi ada tingkatan tuh. LP nomor 1 paling bagus. Dumas kedua, yang ketiga tadi. Clear ya? Ini hukum acara loh. Supaya jangan tabrak-tabrak. Karena nanti ini akan masuk dakwaan. Akan masuk ke persidangan. Kompetensi relatifnya kan harus jelas. Locus tempus dolusnya harus jelas. Gitu loh. Apakah benar ini murni pidana atau tidak? Apalagi ada statementnya Mbak JI menyatakan bahwa dia pernah terima gade sejumlah mobil. Bisa teman-teman tanda tanya dong, apa kata gade terima barang yang bukan barang haknya? Tapi nanti kita bicara pada saat BAP. Kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya. Kalau polisi Polda Metro Jaya ingin segera ini dapat BAP, kami fasilitasi untuk menjumpai klien kami di luar negeri. Kalau dipanggil nggak mungkin. Hari ini dia di Istanbul, Turki. Jauh sekali.
Makanya kita sudah bersurat ke Polda ya, minta sidang video call. Kita sudah bersurat kepada Pak Kapolda, Pak Dir, langsung dengan penyidik. Bukannya tidak kooperatif, tapi jarak jauh. Pakai video call itu memungkinkan, pasal 113. Boleh kok. Penyidik datang ke tempat orang yang memang ingin dimintakan keterangannya demi butuhnya terang suatu kasus. Kalau kasus ini sudah terang, ya kita minta juga penyidik harus segera mengeluarkan SP3. Itu yang kita harapkan.